Baik, selamat pagi yang terhormat Bapak Dr. Mareli Telaumbanua, STP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Benediktus Bagaswiyandra dari kelas Tab B dengan NPM 23 14 07 10 38. Di sini saya akan membuat atau menyelesaikan tugas yang diberi Pak Marel mengenai mempresentasikan PPT yang berjudul Motor Bakar 4 Tak. Nah, langsung aja. Definisi motor bakar itu sendiri yaitu alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Motor bakar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bensin dan ada sistem pembakaran. Yang pertama itu ada motor bakar bensin, yang dimana itu mesin yang mengubah energi kimia dari bensin menjadi energi mekanis melalui proses pembakaran di dalam silinder. Contohnya sendiri itu solar. Dan yang kedua itu ada motor bakar sistem pembakaran, yang artinya mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis melalui proses pembakaran juga. Contohnya itu mesin 2 tak dan 4 tak. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan apa sih itu motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak itu mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. 4 langkahnya itu yaitu langkah isap atau hisap, yang kedua kompresi, yang ketiga usaha, dan yang terakhir itu langkah buang. Nah, langkah-langkah ini itu digunakan pada umumnya seperti kendaraan bermotor, bermobil, dan alat-alat berat lainnya. Nah, di dalam eh, motor bakar 4 tak ini, di situ juga ada beberapa komponen-komponennya. Nah, yang pertama itu ada silinder. Silinder itu berfungsi sebagai proses pembakaran yang terjadi. Nah, yang kedua itu ada piston. Fungsinya itu untuk menerima tekanan dari hasil pembakaran dan mengubah energi dari pembakaran menjadi gerakan mekanis yang diteruskan ke poros engkol. Nah, yang ketiga itu ada eh klep input atau katup masuk. Katup masuk itu merupakan berfungsi sebagai membuka dan menutup aliran campuran antara udara dan bahan bakarnya atau bensin. Nah, yang keempat itu ada katup buang atau clap output. Itu berfungsinya juga sama, membuka untuk membuang gas pada sisa pembakaran yang terjadi pada kompresi tadi. Nah, yang kelima itu ada busi. Busi itu berfungsi sebagai pemantik pada api. Jadi, dia akan memantik api, lalu akan terjadinya pembakaran di ruang bakar itu. Yang keenam itu ada poros engkol. Poros engkol itu berfungsi menerima gerakan bolak-balik dari piston dan mengubahnya menjadi gerakan rotasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan
kendaraan. Yang ketujuh itu ada stang piston, fungsinya menghubungkan piston dengan poros engkol dan meneruskan gerakan piston ke poros engkol. Lalu yang kedelapan itu ada ring piston. Ring piston itu berfungsi sebagai menyegel celah antara piston dan dinding silindernya supaya tidak ada kebocoran. Kalau bocor itu bahaya, guys. Nanti dia bisa terjadi kebakaran di dalam mesin itu atau pembakarannya tidak maksimal sempurna. Nah, yang ke-10 itu ada karburator. Karburator itu fungsinya untuk mencampur bahan bakar dengan udara dalam rasio yang tepat sebelum campurannya masuk ke dalam silindernya. Nah, yang terakhir itu ada ruang bak atau ruang pembakaran. Bagian ini berfungsi untuk menampung poros engkol dan melindungi komponen-komponen yang mengalir dan berputar. Nah, ini biasanya untuk penyimpanan oli di bawah si piston bergerak itu. Oke, selanjutnya prinsip kerjanya itu motor bakar piston itu ada 4. Yang pertama itu hisap, yang kedua kompresi, yang ketiga pembakaran atau usaha, dan yang terakhir itu langkah buang. Setiap langkah ini melibatkan gerakan piston di dalam silinder yang berfungsi untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis. Dan tadi maaf ada kesalahan teknis. Sekarang kita ke langkah kerja yang pertama dari motor bakar yaitu yang pertama hisap. Prosesnya itu piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Pada saat ini, katup masuk atau klepnya terbuka untuk memasukkan si udara dan si bensinnya. Sementara katup yang buangnya atau klep outputnya itu tertutup karena dia apa ya? Tugasnya bukan di situ, dia di langkah buang. Tujuannya itu untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar pada mesin bensin atau udara saja pada mesin diesel ke dalam silinder. Hasilnya dalam langkah hisap ini berupa silindernya itu terisi campuran bahan bakar dan udara. Sehingga akan ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kompresi. Setelah silindernya penuh, itu akan uh, pistonnya bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk mengkompresi campuran tersebut. Jadi campuran si bensin dan si udaranya dikompresi. Tujuannya untuk meningkatkan tekanan suhu dan campuran bahan bakar dan udara sehingga siap untuk proses pembakaran. Nah, ini sudah siap untuk pembakaran. Hasilnya, campuran bahan bakar dan udara terkompresi dengan tekanan tinggi di ruang bakar. Yang langkah selanjutnya yaitu ada langkah usaha. Ketika piston sudah mencapai titik titik mat, titik titik atas dan campuran telah terkompresi maksimal, busi itu memercikan api yang membakar campuran atau dalam mesin diesel bahan bakar disuntikkan ke udara panas yang terkompresi hingga terbakar secara spontan. Nah, jadi kayak dia businya itu sebagai pemantik api. Jadi kalau nggak ada businya itu ya percuma aja.
usaha yang langkah pertama sama yang kedua itu ya sia-sia kalau nggak ada busi ini. Jadi dia busi ini ya komponen utama juga lah dalam motor bakar 4 tak ini supaya si si udara dan si bensinnya tadi bisa terkompresi atau terbakar dengan baik. Pembakaran ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan yang mendorong piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke bawah, yang kemudian diteruskan ke power engkol untuk menggerakkan kendaraan. Nah, saat ini kendaraan sudah bisa digerakkan karena sudah melakukan pembakaran. Nah, hasilnya piston terdorong kuat oleh tekanan pembakaran dan menghasilkan tenaga mekanis. Nah, yang tadi saya bilang yaitu tenaga mekanis itu tenaganya sudah bisa jalan. Selanjutnya itu ada langkah yang keempat, itu langkah buang. Setelah semuanya selesai, dari langkah hisap, kompresi, sama yang ketiga tadi langkah usaha. Nah, sekarang yang terakhir, pembakaran. Pembakarannya kan selesai. Piston mencapai titik mati bawah lagi, dan katup buangnya terbuka. Nah, si katup buang ini atau klep output ini baru berfungsi di pada langkah keempat ini. Karena kalau dia apa terbuka pada langkah kedua atau ketiga ataupun pertama itu sangat fatal. Itu bakalan ke gak bakal ke apa ya? Terbakar lah si si udara dan si bensinnya. Nah, tujuannya itu dari si katup katup atau klep outputnya terbuka itu untuk mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran dari ruang bakar yang tadi supaya silindernya itu siap untuk siklus berikutnya. Nah, jadi kan misalnya kalau udah motor dinyalain nih, nah itu kan pasti keluar gas atau asap atau sisa pembakaran dari knalpot. Nah, jadi dia keluar dari situ supaya si silindernya itu beroperasi dengan siklus baru lagi. Nah, di sini saya akan membahas keuntungan dan kerugian motor bakar 4 tak ini. Keuntungan motor bakar 4 tak ini, efisiensinya bahan bakarnya lebih baik, emisinya lebih rendah, umur mesin lebih panjang. Efisiensi bahan bakar lebih baik yaitu kayaknya sistem pembakaran itu bagus. Kerugiannya itu komponen lebih kompleks dan lebih berat dan mahal dalam perawatan. Semua motor 4 tak itu emang kalau dirawat itu bener-bener spare partnya mahal-mahal. Jadi kalau bisa dirawat dengan baik. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari hasil PPT atau presentasi saya pagi ini, motor bakar 4 tak itu mesin pembakaran internal yang bekerja melalui 4 langkah utama. Yang pertama itu ada langkah hisap, kompresi, pembakaran atau usaha, dan langkah yang terakhir ini langkah buang. Setiap langkah ini berperan penting dalam menghasilkan tenaga yang efisien dari campuran bahan bakar dan udara. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan saya tutup. Selamat malam. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later.
Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. PPT-nya di sini berjudul Motor Bakar 2 Tak. Yang terhormat Bapak Dr. Mareli Teleombanua, STP MSc, dan Bapak Sosongko Aji Wibowo, STP MT. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Benedictus Bagaswiandra dengan NPM 2314071038. Saya dari kelas TEP B. Saya di sini akan menjelaskan definisi tentang motor bakar. Apa sih motor bakar itu? Motor bakar itu merupakan sebuah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar seperti bensin atau solar menjadi energi mekanik. Proses ini terjadi melalui pembakaran bahan bakar di ruang tertutup atau ruang bakar yang terdapat di dalam mesin itu sendiri. Gas hasil pembakaran akan mengembang dengan tekanan tinggi, mendorong komponen-komponen mesin sehingga menghasilkan gerakan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menggerakkan kendaraan atau mesin industri. Sini saya akan menjelaskan bensin dan sistem pembakaran. Motor bakar bensin adalah jenis mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar bensin menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran di dalam ruang tertutup. Proses ini melibatkan campuran udara dan bensin yang dikompresi dan kemudian dibakar untuk menghasilkan tenaga yang menggerakkan piston. Dan yang kedua itu ada motor bakar sistem. Motor bakar sistem pembakaran adalah mesin yang mengubah kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis melalui proses pembakaran. Contohnya itu mesin 2 tak dan 4 tak. Nah, sekarang apa sih motor bakar 2 tak itu? Motor bakar 2 tak itu adalah jenis mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran hanya mengalami 2 langkah piston. Yang pertama yaitu langkah kompresi dan yang kedua itu langkah usaha. Berbeda dengan motor 4 tak yang memiliki 4 langkah piston dalam satu siklus. Motor 2 tak memiliki desain yang lebih sederhana dan lebih ringan. Prinsip kerja dari motor 2 tak ini yaitu yang pertama ada langkah hisap dan kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB menuju titik mati atas atau TMA. Campuran udara dan bahan bakar bensin dan oli masuk ke ruang bakar melalui saluran masuk yang terbuka saat piston bergerak ke atas. Nah, jadi pada saat uh, hisap itu si katup inputnya itu terbuka dan dia akan memasukkan si campuran udara dan bahan bakar. Nah, bahan bakar itu merupakan bensin ataupun oli. Nah, saat piston mencapai titik mati atas, campuran udara dan bahan bakar termampatkan. Nah, jadi dia mampet di atas itu. Nah, yang kedua itu ada langkah usaha dan langkah buang. Setelah termampatkan, busi itu memercikan api, membakar campuran udara dan bahan bakar yang tadi sudah termampatkan. Dan gas hasil pembakaran mendorong piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Saat piston bergerak ke bawah, saluran buang terbuka dari gas dan gas buang keluar. Nah, jadi saluran buangnya terbuka itu termasuk katup output dan gas itu terbuka. Pada saat yang sama, campuran baru masuk ke ruang bakar melalui saluran masuk yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak. Kelebihan motor 2 tak yaitu bobotnya ringan atau konstruksinya yang sederhana membuatnya lebih ringan.
Jadi komponen-komponennya itu lebih sedikit atau lebih sederhana dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Karena ya itu tadi berbeda motor 2 tak dan motor 4 tak. Tenaga besar di putaran tinggi. Motor 2 tak ini memiliki akselerasi yang lebih cepat dan tenaga besar di putaran tinggi. Harganya lebih murah, yaitu karena desain yang sederhana, biaya produksi motor 2 tak cenderung lebih murah. Contohnya itu e-racing. Kekurangan motor 2 tak itu emisi gas buangnya tinggi atau campuran oli yang terbakar menyebabkan emisi gas buang lebih tinggi dan kurang ramah lingkungan. Biasanya itu seperti e-racing ya. Dia kan suaranya bising dan kadang mengeluarkan asap. Jadi di situ dianya kurang ramah lingkungan lah. Nah, yang kedua itu ada konsumsi bahan bakar lebih tinggi. Nah, efisiensi pembakaran di motor 2 tak ini kurang optimal sehingga konsumsi bahan bakar lebih tinggi. Seperti yang diketahui oleh semuanya, ya e-racing itu sobat Pertamina ya. Jadi dia boros lah bandingannya dengan motor bakar 4 tak itu jauh. Pelumasannya kurang optimal. Pelumasan pada komponen mesin itu kurang sempurna karena oli ikut di dalam pembakarannya. Kesimpulan yang saya dapat dari materi yang saya jelaskan yaitu motor 2 tak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi ini motor bakar 2 tak itu tadi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meskipun tenaganya lebih besar dan bobotnya ringan, namun emisi gas buang yang tinggi dan konsumsi bahan bakar yang boros menjadi kendala utama. Nah, kenapa motor bakar 2 tak ini jarang digunakan untuk apa ya, kegiatan sehari-hari? Karena itu tadi konsumsi bahan bakarnya yang tinggi atau sobat Pertamina. Jadi kurang efisien lah untuk kita yang sering kemana-mana. Mungkin itu motor bakar 2 tak ini hanya sebagai hobi saja, yang sesekali atau ya seminggu atau 2 minggu sekali lah untuk bermain-main dengan motor 2 tak yang dimiliki oleh miliknya sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya Benediktus Bagaswiandra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Jangan bisikin dulu, nantinya kebablasan. Berarti maunya kurang coba. Ayo gentakan badan, angkat tangan, gerakkan tangan. Gerakan gentakan kaki, gerak lambungan, rambut jangan bimbang. Enjoy dalam mesin aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint, motor bakar, dan traktor pertanian. PowerPoint-nya ini berjudul motor 4 tak diesel. Yang terhormat Bapak Dr. Mareli Teleom Banua, STP MSc, dan Bapak Sasongko Aji Wibowo, STP MT, selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Benediktus Bagaswiandra dengan NPM 2314071038. Saya dari kelas TEP B.
Apa sih motor 4 tak diesel itu? Motor 4 tak diesel itu adalah jenis mesin pembakaran internal yang bekerja melalui 4 langkah utama, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Dengan bahan bakar diesel sebagai sumber energi. Perbedaan utama dengan motor bensin terletak pada proses pembakaran dan jenis bahan bakar yang digunakannya. Pada motor diesel, pembakaran terjadi melalui kompresi tinggi tanpa memerlukan busi. Sementara motor bensin menggunakan busi untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara. Motor diesel biasanya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan menghasilkan torsi yang lebih besar. Namun cenderungnya itu dia lebih berat dan berisik dibandingkan motor bensin. Contohnya itu truk-truk yang gede-gede yang sering kita jumpai di jalanan-jalanan besar. Tujuan dari PowerPoint ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang jelas dan ringkas tentang motor 4 tak diesel, termasuk prinsip kerjanya, komponen utamanya, serta perbedaan dan keunggulan dibandingkan motor bensin. Nah, ada 4 prinsip kerja dari motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu langkah hisap atau intake stroke, yang kedua itu langkah kompresi atau compression stroke, yang ketiga itu langkah pembakaran atau power stroke, yang keempat itu ada langkah buang atau exhaust stroke. Baik, saya akan melanjutkannya karena tadi mati lampu di kosan saya, jadi saya akan menggunakan lampu senter HP di samping saya. Jadi setelah langkah usaha tadi, kemudian ada langkah buang, yang dimana dari tadi dia ke titik dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan dia akan mengeluarkan sisa pembakaran tadi, dan katup outputnya itu terbuka secara otomatis dan di situ mengeluarkan sisa-sisa gas pembakaran tadi. Di sini saya menjelaskan dua langkah sekaligus, yaitu langkah hisap dan langkah kompresi. Langkah hisap itu merupakan suatu proses masuknya udara ke dalam silinder mesin. Dan langkah kompresi yaitu suatu proses pemadatan udara ke bentuk yang lebih padat dari sebelumnya, yang menjadikan suhu udara meningkat. Kedua proses langkah tersebut terjadi di satu langkah secara bergantian. Proses langkah hisap dan kompresi ini dimulai dari piston yang berada di titik mati bawah. Ketika piston bergerak di titik mati bawah, maka udara akan masuk melalui lubang udara yang berada di sekitar dinding silinder. Udara tersebut biasanya terdorong masuk karena adanya blower atau turbo saluran intake yang menjadikan udara terdorong ke arah mesin. Kemudian, adanya pergerakan piston yang naik menjadikan lubang udara tertutup kembali oleh piston. Saat piston baru bergerak seperempat ke titik mati atas, maka piston udara akan dimulai. Kemudian, saat piston mencapai titik mati atas, udara sudah berhasil dan menjadikannya suhu naik dan siap untuk melalui proses pembakaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah usaha dan langkah buangnya. Langkah usaha itu merupakan suatu proses terjadinya pembakaran, dan langkah buang itu ialah proses pembuangan gas sisa dari pembakaran yang dihasilkan dari mesin ke knalpot. Langkah usaha ini bisa terjadi apabila piston telah mencapai titik mati atas di akhir kompresi. Pada saat itu, injektor akan menggabutkan bahan bakar
Nah, dia menjadi ini ya, kabut. Mesin diesel ke dalam udara bertekanan tinggi dan menghasilkan bahan bakar diesel tersebut terbakar dengan sendirinya. Nah, di mesin diesel ini tidak terdapat busi, yang ada itu injektor. Bahan bakar mesin diesel tersebut bisa terbakar dikarenakan suhu udara yang dikompresikan melebihi titik nyala bahan bakar mesin diesel yang kemudian membara bila dimasukkan ke dalam udara dengan suhu tinggi, dan untuk pembakaran tersebut akan menghasilkan daya ekspansi yang mendorong piston bergerak ke titik mati bawah. Namun, sebelum piston berada di titik mati bawah, katup buang akan terbuka, di mana pada posisi itu lubang udara juga akan terbuka, disebabkan karena posisi piston berada di bawah, sehingga udara yang dikeluarkan oleh blower akan mendorong gas hasil sisa pembakaran untuk keluar melewati katup buang, dan katup buang tersebut akan tertutup di saat piston kembali naik ke titik mati atas. Proses tersebut terus berjalan hingga suplai bahan bakar mesin diesel itu diberhentikan atau juga bisa dibilang habis. Kelebihan dan kekurangan motor 4 tak diesel. Nah, kelebihannya itu efisiensinya bahan bakar yang tinggi, torsinya yang lebih tinggi, durabilitas, lebih sedikit pemeliharaan, dan emisi CO2 yang lebih rendah. Kekurangannya itu kebisingan, yang kedua itu ada emisi partikulat dan NOx yang lebih tinggi. Yang ketiga itu biaya awal yang lebih tinggi. Yang keempat itu berat mesin yang lebih besar. Dan yang terakhir itu perawatan yang lebih spesifik. Nah, sebenarnya eh, ya worth it lah untuk kelebihan dan kekurangan motor 4 tak diesel ini, karena bisa saling melengkapi lah antara kelebihan dan kekurangan, sehingga mesin diesel ini juga banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan berat, alat-alat berat, mengangkut alat-alat berat, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang saya dapat dari presentasi yang saya jelaskan tadi, yaitu motor diesel 4 tak dikenal karena efisiensi bahan bakar yang tinggi, serta kemampuan menghasilkan torsi yang besar pada putaran rendah, menjadikannya pilihan ideal untuk kendaraan berat dan alat industri. Proses kerja motor ini terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama itu langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah pembakaran, dan yang terakhir itu langkah buang, yang menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna dan efisien dibandingkan dengan mesin bensin. Meskipun demikian, motor diesel juga memiliki kelemahan, seperti emisi gas buang yang lebih tinggi, terutama nitrogen oksida dan partikel halus, yang dapat berdampak buruk pada lingkungan. Secara keseluruhan, motor diesel 4 tak memberikan kinerja yang kuat dan hemat bahan bakar. Namun, tantangan lingkungannya tetap perlu diperhatikan. Mungkin cukup presentasi dari saya. Saya Benedictus Bagasyandra mengakhiri dan menutupi presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Baik, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tugas keempat atau presentasi keempat dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Presentasi pada PPT kali ini yaitu berjudul Sistem Pemberian Bahan Bakar Bensin dan Solar. Yang terhormat Bapak Dr. Mareli Teleombanua, STP MSc, dan Bapak Sasongko Aji Wibowo, STP MT, selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian.
Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Benediktus Bagas Fiandra dengan NPM 2314071038. Saya dari kelas Tab B angkatan 2023. Latar belakang tentang sistem yaitu pentingnya pemahaman tentang perbedaan kinerja dan efisiensi antara mesin berbahan bakar bensin dan solar dalam dunia otomotif dan industri. Mesin-mesin ini digunakan secara luas dalam berbagai sektor, mulai dari kendaraan ringan hingga alat berat. Dengan masing-masing jenis bahan bakar memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahannya sendiri. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap efisiensi energi dan perhatian pada isu lingkungan, pemahaman tentang cara kerja sistem pemberian bahan bakar menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai sistem ini tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami dampak penggunaan mesin berbahan bakar terhadap kinerja kendaraan dan lingkungan. Tujuannya dibuat PowerPoint ini yaitu untuk menjelaskan perbedaan sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Dan yang terakhir itu memahami dampak efisiensi bahan bakar terhadap kinerja dan lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin bensin. Prinsip kerja mesin bensin itu adalah merupakan energi termal, mengubah energi termal menjadi energi mekanis melalui proses pembakaran bahan bakar dan udara. Berikut langkah-langkah kerja mesin bensin. Yang pertama itu ada langkah hisap, yaitu piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Katup isap terbuka dan katup buang tertutup, sehingga campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Yang kedua itu ada langkah kompresi. Yang langkah kompresi ini, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, sehingga udara atau gas dalam ruang bakar itu terkompresi. Yang ketiga itu ada langkah usaha. Setelah terkompresi, busi di situ terpantik oleh langkah kompresi tadi, sehingga bahan bakar dan udara terbakar dan menimbulkan ledakan. Ledakan ini mendorong piston lagi turun ke bawah. Yang keempat itu ada langkah buang. Piston naik karena dorongan balik dari krak as. Sisa gas pembakaran didorong melalui katup keluar yang terbuka. Mesin bensin menggunakan sistem pembakaran internal dengan busi. Berbeda dengan mesin diesel yang menggunakan sistem pembakaran kompresi. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin diesel. Prinsip kerja mesin diesel adalah mengubah energi kimia dari bahan bakar atau solar dan oksider atau udara menjadi energi mekanis. Mesin diesel bekerja dengan prinsip pembakaran internal dan penyalaan sendiri. Nah, berikut adalah tahapan kerja mesin diesel. Yang pertama itu adalah langkah hisap. Udara dari luar masuk ke ruang bakar melalui katup hisap. Dan yang kedua itu ada langkah kompresi. Piston menekan titik mati atas atau TMA dan titik mati bawah atau TMB untuk mengkompresi udara di dalam ruang bakar. Yang ketiga itu ada langkah pembakaran. Injektor menyemprotkan solar ke dalam ruang bakar saat suhu di dalam ruang bakar sudah memanas. Solar terbakar dan mendorong piston sehingga menghasilkan energi kinetik. Nah, pada saat kompresi itu, si injektornya ini menyemprotkan si bahan bakar yang akan dikompresi oleh piston di ruang pembakaran tadi. Nah, jadi dia akan terbakar. Dan langkah keempat itu ada
langkah pembuangan atau langkah buang, yaitu piston bergerak ke atas dengan katup buang terbuka sehingga gas sisa pembakaran keluar dari katup buang. Mesin diesel juga dikenal sebagai mesin pemicu kompresi. Perbedaan utama mesin diesel dengan bensin adalah pada proses pembakaran bahan bakarnya. Pada mesin diesel, pembakaran bensin kenaikan temperatur campuran udara dan bahan bakar akibat kompresi torak. Sini saya akan menjelaskan komponen utama sistem bensin. Ada 4 komponen utama sistem bensin berserta fungsi-fungsinya. Yang pertama itu tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar itu fungsinya untuk menyimpan bensin atau bahan bakar yang kendaraan tersebut gunakan. Contohnya seperti Pertamax, Pertalite, atau Shell, ataupun Pertamax Turbo. Yang kedua itu pompa bahan bakar. Fungsinya untuk mengirim bensin ke karburator atau injektor. Nah, yang ketiga itu ada injektor atau karburator. Ini fungsinya mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Jadi pada setiap langkah kompresi ke langkah usaha, itu si injektornya akan mengatur jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan, sehingga tidak akan kelebihan bahan bakar. Dan otomatis itu seimbang. Dia akan menyemprotkan secara otomatis. Dan yang keempat itu ada filter bahan bakar, yaitu fungsinya menyaring kotoran dari bensin sebelum digunakan. Nah, filter bahan bakar ini fungsinya sangat bagus supaya bensin yang kita gunakan itu atau bahan bakar itu tersaring lah dengan sempurna, tidak tidak ada kotoran di dalam bensin atau bahan bakar yang kita gunakan. Sini saya akan menjelaskan komponen utama sistem solar, yaitu ada 4 juga, hampir sama. Yang pertama ada tangki bahan bakar, fungsinya untuk menyimpan solar. Yang kedua ada pompa bahan bakar bertekanan tinggi, fungsinya mengirim solar ke injektor, sama seperti yang saya jelaskan tadi, ya hampir sama. Yang ketiga itu injektor menyemprotkan solar, fungsinya untuk menyemprotkan solar ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Nah tadi, saat dia sudah mau mencapai titik mati atas, injektor itu akan menyemprotkan dengan sendirinya. Dan yang terakhir itu ada filter bahan bakar, fungsinya untuk menyaring kotoran dari solar. Sama seperti komponen utama sistem bensin. Perbandingan kinerja antara sistem motor bensin dan motor diesel atau motor solar. Bensin dan solar memiliki kinerja yang berbeda berdasarkan jenis mesin yang digunakannya. Mesin bensin umumnya lebih responsif, menghasilkan tenaga yang lebih besar pada putaran mesin tinggi, serta memberikan akselerasi yang cepat dan halus. Inilah yang membuat bensin lebih disukai untuk mobil pribadi dan kendaraan mengutamakan kenyamanan serta kecepatan. Namun, efisiensi bahan bakar mesin bensin lebih rendah dibandingkan mesin diesel, sehingga kendaraan berbahan bakar bensin biasanya lebih boros. Meski begitu, mesin bensin ini menghasilkan emisi yang lebih bersih dalam hal nitrogen oksida atau NOx dan partikel kecil, menjadikannya pilihan yang lebih ramah lingkungan di kawasan perkotaan ini. Sebaliknya, mesin diesel atau solar lebih unggul dalam hal efisiensi bahan bakar dan torsi yang besar pada putaran rendah, membuatnya cocok untuk kendaraan besar seperti truk dan bus. Kendaraan diesel mampu menempuh jarak yang lebih jauh dengan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit. Meskipun mesin ini cenderung lebih berisik dan memiliki akselerasi lebih lambat, selain itu, mesin diesel menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah dibandingkan bensin. Ia melepaskan lebih banyak polutan berbahaya seperti NOx dan partikel kecil. Namun, teknologi terbaru seperti filter partikulat dan AdBlue telah membantu mengurangi dampak lingkungan dari mesin diesel tersebut. Dampak lingkungan dari keduanya yaitu
Penggunaan bensin dan solar diesel memiliki dampak lingkungan yang signifikan, terutama dari emisi gas buang yang dihasilkan oleh masing-masing bahan bakar. Bensin menghasilkan lebih banyak karbon dioksida atau CO2 per kilometer dibandingkan solar, berkontribusi pada peningkatan gas rumah kaca dan pemanasan global. Namun, mesin bensin mengeluarkan lebih sedikit nitrogen oksida atau NOx dan partikel halus yang membuatnya lebih ramah lingkungan dalam konteks polusi udara di perkotaan. Di sisi lain, solar, meskipun lebih efisien dan menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah, melepaskan lebih banyak NOx dan partikel kecil yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti asma dan penyakit paru-paru, serta mencemari udara di area dengan lalu lintas yang padat. Teknologi seperti Catalytic Converter dan filter partikulat pada kendaraan diesel ini telah dikembangkan untuk mengurangi dampak buruk ini. Nah, jadi teknologi sudah semakin canggih, seperti catalytic converter dan filter partikulat ini telah dikembangkan supaya mesin diesel ini bisa bersaing lah, mengurangi dampak lingkungannya. Aplikasi penggunaannya, dalam hal aplikasi penggunaannya, bensin dan solar digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik kendaraan atau mesin. Bensin lebih umum digunakan pada kendaraan pribadi, sepeda motor, dan kendaraan ringan karena tenaga yang besar, akselerasi yang baik, dan kenyamanan berkendara. Kendaraan berbahan bakar bensin lebih cocok untuk penggunaan di area perkotaan yang membutuhkan mobilitas tinggi dengan jarak tempuh yang lebih pendek. Solar, di sisi lain, lebih banyak digunakan pada kendaraan komersial seperti truk, bus, dan alat berat karena efisiensinya yang tinggi dan kemampuan menghasilkan torsi yang besar pada putaran rendah. Mesin diesel juga sering digunakan dalam sektor industri dan pertanian untuk mesin-mesin besar dan alat-alat berat yang memerlukan ketahanan dan efisiensi bahan bakar dalam jangka panjang. Jadi pada alat-alat berat itu umumnya menggunakan bensin solar, dan sebaliknya pada kendaraan pribadi atau kendaraan harian itu menggunakan bensin seperti Pertalite ataupun Pertamax dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Mesin bensin, kelebihannya itu lebih halus dan akselerasinya lebih baik. Kekurangannya kurang efisien untuk penggunaan jarak jauh. Mesin diesel memiliki torsi yang lebih besar dibandingkan mesin bensin. Efisiensinya dalam penggunaan bahan bakar, dan kekurangannya itu biaya perawatan yang lebih tinggi dan emisi partikel yang lebih buruk. Jadi kita bisa menggunakan kedua bahan bakar ini sesuai kebutuhan saja, karena sudah tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kesimpulan yang saya dapat dari presentasi yang saya buat, yaitu sistem pemberian bahan bakar pada mesin bensin dan solar memiliki perbedaan mendasar, di mana mesin bensin menggunakan sistem pengapian, percikan, atau spark ignition, dan mesin solar menggunakan kompresi tinggi untuk pembakaran. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Mesin bensin unggul dalam hal akselerasi cepat dan kenyamanan berkendara. Sementara mesin solar lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan memiliki torsi yang besar namun cenderung lebih berisik dan berat. Efisiensi bahan bakar berperan penting dalam kinerja dan dampak lingkungan. Dengan mesin diesel lebih efisien dan menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah, tetapi memiliki emisi nitrogen oksida NOx dan partikel kecil yang lebih tinggi. Dengan pemahaman yang saya jelaskan ini, pemilihan sistem bahan bakar harus mempertimbangkan kebutuhan kinerja, efisiensi, dan lingkungan yang diinginkan. Mungkin cukup presentasi pada siang hari ini. Saya Benedictus Bagasiandra. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Baik, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tugas video atau presentasi yang kelima,
yaitu dengan berjudul Sistem Kelistrikan Motor Bakar. Yang terhormat, Bapak Dr. Mareli Telaumbanua, STP MSc, dan Bapak Sesongko Aji Wibowo, STP MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Benediktus Bagaswiandra dengan NPM 2314071038. Saya dari kelas TP B angkatan 2023. Latar belakang dari sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian komponen yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola energi listrik yang dibutuhkan oleh mesin dan sistem pendukungnya. Pada motor bakar, sistem kelistrikan berfungsi untuk menghidupkan mesin melalui starter, mengatur pengapian, serta mendukung komponen listrik lainnya seperti lampu, sensor, dan sistem pengisian daya atau alternator. Sistem ini terdiri dari baterai, alternator, koil pengapian, busi, dan berbagai kabel penghubung. Peran utamanya adalah memastikan mesin dapat bekerja dengan optimal dan seluruh komponen listrik dapat berfungsi secara efektif. Sistem kelistrikan yang baik sangat penting untuk performa kendaraan, efisiensi bahan bakar, dan keamanan selama berkendara. Tujuan dibuatnya presentasi ini ada dua. Yang pertama itu menyediakan energi yang diperlukan untuk menghidupkan mesin melalui starter, serta memastikan keseluruhan komponen kelistrikan seperti pengapian dan sensor dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung performa mesin. Yang kedua, ada mengatur aliran listrik ke berbagai komponen kendaraan seperti lampu, sistem pengisian daya atau alternator, dan perangkat elektronik lainnya sehingga kendaraan dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Nah, adapun beberapa jenis komponen kelistrikan motor bakar. Yang pertama itu ada baterai. Baterai merupakan sumber utama energi listrik pada kendaraan saat mesin belum dinyalakan. Fungsinya adalah menyimpan energi listrik dan menyuplai daya untuk menghidupkan mesin melalui starter, serta mengalirkan aliran listrik ke komponen lain seperti lampu dan sistem kelistrikan lain sebelum alternator bekerja. Yang kedua ada alternator. Alternator adalah komponen yang menghasilkan listrik ketika mesin beroperasi. Ia bekerja dengan mengubah energi mekanis dari mesin menjadi energi listrik. Fungsi utamanya adalah mengisi ulang baterai agar tetap memiliki daya dan menyediakan listrik untuk semua komponen listrik kendaraan saat mesin hidup, seperti lampu, sistem AC, dan perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga, ada starter motor. Starter motor ini berfungsi untuk memutar power engkol mesin saat mesin pertama kali dihidupkan. Starter ini mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanis yang digunakan untuk memulai siklus pembakaran di dalam mesin. Yang keempat, ada koil pengapian. Koil pengapian ini bertugas meningkatkan tegangan listrik dari baterai ke tingkat yang jauh lebih tinggi ribuan volt yang dapat dikirim ke busi. Tegangan ini diperkirakan menciptakan percikan api yang dapat digunakan membakar campuran udara di dalam atau di ruang bakar. Nah, yang kelima ini ada busi. Busi merupakan komponen yang menghasilkan percikan api di dalam ruang bakar mesin. Percikan ini menyalakan campuran bahan bakar dan udara yang telah dimampatkan oleh piston, menghasilkan ledakan yang mendorong piston untuk bergerak dan menggerakkan mesin. Yang keenam ini ada sekring. Fuse atau sekring berfungsi sebagai pelindung sistem kelistrikan kendaraan dari kerusakan akibat kelebihan arus listrik atau konsleting. Ketika arus listrik melebihi kapasitas yang diizinkan, sekring akan memutus aliran listrik dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada komponen listrik lainnya. Yang ketujuh ada injektor. Pada mesin dengan sistem injeksi bahan bakar, injektor berfungsi untuk menceprotkan bahan bakar
ke dalam ruang bakar dalam jumlah yang tepat. Dikontrol oleh ECU atau Electronic Control Unit. Sistem kelistrikan terlibat dalam mengatur pengiriman bahan bakar. Ini untuk memastikan efisiensi pembakaran. Yang terakhir ada ECU atau Electronic Control Unit. ECU adalah pusat kendali elektronik yang mengatur berbagai aspek operasi mesin termasuk pengapian, suplai bahan bakar, emisi. Ia menerima input dari berbagai aliran mesin dan mengatur kinerja kompensasi kelistrikan agar mesin beroperasi dengan optimal dan efisien. Nah, adapun prosedur kerja, yang pertama, menghidupkan kunci kotak. Ketika kunci kontak diputar, arus listrik dari baterai mengalir ke sistem kelistrikan, sehingga berbagai komponen kendaraan mulai aktif. Yang kedua ada sistem starter. Kunci kontak memicu solenoid yang kemudian menghubungkan arus dari baterai ke motor starter. Motor starter berfungsi sebagai flywheel, memulai pergerakan mesin. Yang ketiga ada sistem pengapian. Saat mesin berputar, koil pengapian menerima arus dari baterai dan mengubahnya menjadi tegangan tinggi. Tegangan ini kemudian dikirim ke busi yang memicu percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Dan yang terakhir ada proses pembakaran. Percikan api dari busi menyalakan campuran bahan bakar dan udara, menciptakan ledakan yang dapat mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menjalankan mesin. Yang kelima itu ada pengisian sistem. Ketika mesin beroperasi, alternator mulai berputar untuk menghasilkan energi listrik. Regulator tegangan mengontrol aliran listrik dari alternator, memastikan baterai terisi dan memberikan daya pada komponen kelistrikan lainnya. Baterai yang dimaksud ini merupakan aki. Kontrol elektronik (ECU) memonitor berbagai sensor yang mendeteksi suhu, tekanan, dan posisi throttle. Berdasarkan data ini, ECU mengatur injeksi bahan bakar serta waktu pengapian agar mesin beroperasi dengan efisiensi yang optimal. Yang terakhir ada operasi berkelanjutan. Selama mesin berjalan, sistem kelistrikan terus bekerja menjaga performa mesin dalam kondisi terbaik. Jika ada perubahan pada kondisi mesin, sensor memberikan data ke ECU untuk penyesuaian yang diperlukan. Dengan proses ini, sistem kelistrikan motor bakar menjamin kinerja mesin yang efisien dan lebih responsif. Berikut ada skema kelistrikan. Bisa kita perhatikan di sini. Kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan tadi, sistem kelistrikan pada motor bakar adalah bahwa sistem ini memiliki peran penting dalam menghidupkan dan mendukung kinerja mesin melalui penyediaan energi yang stabil. Dengan memastikan komponen vital seperti starter, pengapian, dan sensor berfungsi optimal, sistem kelistrikan membantu menjaga performa mesin. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk mengatur dan menstabilkan aliran listrik ke berbagai komponen kendaraan lainnya, seperti lampu dan perangkat elektronik, sehingga kendaraan dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan andal. Baik, mungkin cukup presentasi pada PPT yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Sekarang kita lanjut ke presentasi yang kedua, yaitu ada sistem pendinginan. Yang terhormat Bapak Dr. Mareli Talaumbanua, STP MSc, dan Bapak Sasongko Aji Wibowo, STP MT, selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Benediktus Bagaswiyandra, saya dari kelas TEP B dengan NPM 2314071038. Latar belakang dari sistem pendinginan ini, sistem pendinginan
pada motor bakar memiliki peran penting dalam menjaga suhu mesin agar tetap berada pada kisaran yang aman selama operasi. Saat mesin bekerja, proses pembakaran bahan bakar menghasilkan panas yang sangat tinggi dan jika tidak dikendalikan, suhu yang berlebihan dapat merusak komponen mesin seperti piston, silinder, dan gasket. Oleh karena itu, sistem pendinginan dirancang untuk menyerap panas dari mesin dan membuangnya ke lingkungan, sehingga mesin dapat beroperasi dengan efisien dan tahan lama. Sistem ini biasanya terdiri dari komponen seperti radiator, kipas, pompa air, termostat, dan cairan pendingin atau ekolan. Sistem pendingin yang berfungsi baik tidak hanya untuk mencegah mesin dari overheating, tetapi juga memastikan mesin mencapai suhu operasi ideal dengan cepat. Yang penting untuk performa dan efisiensi bahan bakar. Adapun dua tujuan, yang pertama, sistem pendinginan bertujuan untuk mencegah suhu mesin naik terlalu tinggi saat proses pembakaran, sehingga mencegah overheating yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen mesin seperti piston, silinder, dan gasket. Yang kedua, untuk menjaga mesin pada suhu operasi yang optimal sehingga mesin dapat beroperasi dengan efisien, memperbaiki kinerja pembakaran, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dan daya tahan mesin. Pengertian sistem pendinginan. Sistem pendinginan motor bakar adalah rangkaian komponen yang dirancang untuk mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas aman selama operasi. Saat motor bakar bekerja, proses pembakaran bahan bakar menghasilkan proses yang sangat tinggi yang jika dibiarkan tanpa pengendalian dapat merusak komponen internal mesin. Sistem pendinginan berfungsi untuk menyerap panas dari mesin dan membuangnya ke udara atau air melalui media pendingin, sehingga mencegah overheating dan memastikan mesin bekerja pada suhu optimal untuk performa yang efisien dan aman. Komponen utama dalam sistem pendinginan termasuk radiator, kipas, pompa air, termostat, dan cairan pendingin. Adapun komponen utama dalam sistem pendinginan, yang pertama itu ada radiator. Radiator berfungsi sebagai tempat pertukaran panas antara cairan, pendingin, dan udara luar. Yang kedua ada pompa air. Pompa air memompa cairannya pendingin ke seluruh sistem pendingin mesin. Yang ketiga ada termostat. Termostat fungsinya mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Jadi dia secara otomatis di dalam termostat itu ada sensor. Yang keempat itu ada kipas radiator. Kipas radiator berfungsi membantu mempercepat pendinginan dengan mengalirkan udara ke radiator. Dan yang terakhir ada cairan pendinginan atau coolant. Fungsinya menyerap panas dari mesin dan membawanya ke radiator. Jadi ditampung semuanya di radiator. Cara kerjanya yang pertama adalah penyerapan panas. Cairan pendingin menyerap panas dari blok mesin. Yang kedua, pengatur aliran. Termostat mengontrol kapan cairan pendingin mengalir ke radiator. Yang ketiga, ada pertukaran panas di radiator. Panas yang dibawa cairan pendingin dilepaskan ke udara melalui radiator. Yang keempat, ada sirkulasi kembali. Cairan pendingin yang sudah didinginkan kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Jenis-jenis pendinginan cairan itu ada dua. Yang pertama ada pendinginan cairan. Sistem yang menggunakan cairan pendingin seperti radiator. Yang kedua ada pendinginan udara. Sistem yang menggunakan udara langsung untuk mendinginkan mesin. Adapun fungsi sistem pendinginan yaitu ada tiga. Yang pertama mencegah overheating. Nah, itu menghindari kerusakan akibat panas berlebih pada komponen mesin. Yang kedua, ada menjaga suhu operasi optimal untuk memastikan mesin bekerja pada suhu ideal untuk efisiensi dan kinerja yang maksimal. Yang ketiga, ada meningkatkan umur mesin, yaitu untuk mengurangi kehausan pada komponen mesin dengan menjaga suhu tetap stabil.
Nah, permasalahan pada sistem pendinginan itu yang pertama ada overheating penyebabnya dan dapat dampak overheating pada mesin. Overheating itu biasanya mesinnya terlalu panas dan biasanya tidak ada air radiator atau coolant pada mesin tersebut sehingga menyebabkan overheating. Yang kedua ada kebocoran cairan pendinginan. Dampaknya ini bisa pada kinerja sistem. Yang ketiga ada termostat rusak. Efek termostat yang tidak berfungsi pada suhu mesin. Jadi air radiator itu tidak terkena sensor lah di termostat ini karena termostat ini rusak. Jadi tidak bisa menjalankan job desk-nya. Nah, adapun pemeliharaan sistem pendinginan, yang pertama ada pengecekan cairan pendinginan, yaitu memastikan level cairan pendingin cukup atau sesuai dengan kebutuhan yang digunakan mesin tersebut. Yang kedua, ada perawatan radiator, membersihkan dan mengecek kondisi radiator secara berkala. Nah, ini dibersihkan dan dicek secara berkala, jadi benar-benar dirawat supaya tidak ada kerusakan pada mesin atau sistem pendinginan. Yang ketiga, ada penggantian termostat, yaitu melakukan penggantian jika termostat mengalami kerusakan. Dan kesimpulan pada presentasi sistem pendinginan ini, yaitu sistem pendinginan motor bakar adalah bahwa sistem ini dirancang untuk melindungi mesin dari suhu berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen penting seperti piston, silinder, dan gasket. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk menjaga suhu mesin pada tingkat optimal agar mesin dapat beroperasi secara efisien, meningkatkan kualitas pembakaran, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dan memperpanjang umur mesin. Dengan demikian, sistem pendinginan berperan krusial dalam menjaga kinerja dan keandalan mesin motor bakar. Mungkin cukup presentasi pada PPT kali ini. Saya Benediktus Bagasyandra. Apabila ada kurang kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Mareli atau bahasa Songko, saya memohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Baik, selamat malam. Sekarang saya akan menjelaskan presentasi tentang sistem transmisi dan pelumasan. Ini merupakan tugas terakhir dari tugas video atau PowerPoint motor bakar dan traktor pertanian. Yang terhormat, Bapak Dr. Mareli Banua, STP MSc, dan Bapak Sesongko Aji Wibowo, STP MT, selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Benediktus Bagaswiandra dengan NPM 2314071038. Saya dari Tab B angkatan 23. Baik, latar belakang sistem transmisi dan pelumasan adalah dua komponen penting yang mendukung kinerja mesin standar. Sistem transmisi bertanggung jawab untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak, mengatur rasio kecepatan, dan torsi sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Sementara itu, sistem pelumasan berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin, menjaga suhu tetap stabil, dan mencegah kehausan dini. Keduanya saling berhubungan dalam memastikan efisiensi, kinerja optimal, dan daya tahan kendaraan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang sistem transmisi dan pelumasan sangat penting untuk menjaga performa kendaraan serta memperpanjang umur mesin dan komponen terkait. Pengertiannya dari sistem transmisi adalah rangkaian mekanisme
yang berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak kendaraan. Transmisi mengatur rasio kecepatan dan torsi yang dihasilkan oleh mesin, sehingga kendaraan dapat bergerak dengan efisien pada berbagai kecepatan dan kondisi jalan. Melalui perubahan gigi, transmisi memastikan mesin tetap beroperasi pada putaran optimal, baik saat akselerasi maupun saat kendaraan mencapai kecepatan tinggi. Sistem transmisi juga memungkinkan pengemudi untuk mengontrol performa kendaraan baik secara manual maupun otomatis. Sistem ini juga berperan dalam mengurangi beban mesin dengan mengoptimalkan distribusi tenaga sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan memperpanjang umur mesin tersebut. Nah, tujuan dibuatnya presentasi pada tugas ke-6 ini, yang pertama, sistem transmisi bertujuan untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak secara efisien, memastikan kendaraan dapat beroperasi pada kecepatan dan torsi yang tepat sesuai kebutuhannya. Yang kedua, sistem pelumasan bertujuan untuk melindungi komponen mesin dari keausan dan kerusakan akibat gesekan dengan memberikan lapisan pelumas yang mengurangi kontak langsung antar komponen serta menjaga suhu mesin tetap stabil melalui distribusi oli yang optimal. Nah, ada 3 komponen utama dalam sistem transmisi. Yang pertama itu ada kopling atau clutch, berfungsi untuk memisahkan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Itu kopling itu biasanya terjadi di motor-motor besar atau ber-cc besar dan bertenaga besar. Yang kedua itu ada gearbox. Gearbox itu berfungsi untuk mengatur rasio gigi untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan. Nah, yang ketiga itu ada poros penggerak. Poros penggerak ini berfungsi mentransfer tenaga dari gearbox ke roda penggerak. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem transmisi. Jenis-jenis sistem transmisi itu yang pertama ada manual, yang kedua otomatis, dan yang ketiga CVT. Yang manual ini berfungsi pengoperasian giginya dilakukan secara manual oleh pengemudi pada umumnya. Yang kedua itu ada otomatis. Pengaturan gigi dilakukan otomatis oleh sistem. Nah, ini otomatis lah, sistem nanti mengatur dengan sendirinya. Dan yang terakhir itu ada CVT atau Continuous Variable Transmission. Ini menggunakan sistem pulley untuk menggunakan transmisi yang lebih halus. Baik, sini saya akan menjelaskan sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah sistem yang berfungsi untuk mendistribusikan oli ke berbagai komponen mesin yang bergerak dengan tujuan utama mengurangi gesekan antar bagian. Pelumasan yang baik memastikan bahwa komponen mesin tidak saling bergesekan secara langsung, sehingga mengurangi panas yang dihasilkan dan mencegah keausan. Selain itu, oli juga berperan dalam menyerap dan menghilangkan sebagian panas dari proses pembakaran, menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Dengan demikian, sistem pelumasan membantu meningkatkan efisiensi mesin, memperpanjang umur komponen, dan mencegah kerusakan akibat panas atau gesekan yang berlebihan. Sistem ini berfungsi sebagai pembersih karena oli membawa partikel kotoran dan sisa pembakaran ke filter oli untuk menjaga kebersihan bagian pelumasan atau bagian komponen mesin. Nah, ada 3 komponen utama sistem pelumasan, yaitu yang pertama pompa oli, fungsinya untuk mendistribusikan oli ke seluruh komponen mesin. Nah, yang kedua itu ada saringan oli atau oil filter, fungsinya untuk menyaring kotoran dan partikel dari oli, supaya bertujuan untuk oli tersebut tersaring dengan sempurna atau tidak ada kotoran di dalamnya. Yang ketiga itu ada bak oli atau oil pan, berfungsi untuk wadah untuk menampung oli bensin.
Nah, di sini ada cara kerja sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan dimulai dengan pompa oli yang menghisap oli dari bak oli atau oil pan dan mendistribusikannya ke seluruh bagian mesin yang bergerak. Kemudian, oli mengalir ke saluran-saluran khusus untuk melumasi komponen seperti poros engkol, camshaft, dan katup, membentuk lapisan pelindung di antara permukaan logam untuk mengurangi gesekan. Saat oli melumasi komponen, ia juga menyerap panas yang dihasilkan oleh mesin dan membantu menjaga suhu mesin tetap stabil. Oli yang kotor atau mengandung partikel sisa pembakaran disaring melalui filter oli sebelum didaur ulang ke mesin. Setelah menyelesaikan siklusnya, oli kembali ke bak oli untuk digunakan kembali dalam sistem pelumasan yang berikutnya. Nah, ada pula hubungan sistem transmisi dan pelumasan. Pelumasan yang baik sangat penting dalam sistem transmisi untuk mencegah keausan pada gigi transmisi dan komponen lainnya. Karena gesekan yang berlebihan dapat merusak permukaan logam dan memperpendek umur transmisi. Oli transmisi yang berkualitas memastikan bahwa komponen-komponen bergerak dengan lancar, mengurangi suhu, dan mencegah overheating. Sebaliknya, pelumasan yang buruk dapat menyebabkan gigi transmisi menjadi kasar, tidak presisi, dan berisik yang berdampak pada penurunan kinerja transmisi. Selain itu, pelumasan yang tidak memadai juga dapat menyebabkan kerusakan pada komponen lain seperti bearing dan poros transmisi yang akhirnya dapat merusak keseluruhan sistem penggerak kendaraan. Oleh karena itu, menjaga kualitas dan kuantitas transmisi sangat penting untuk mempertahankan kinerja dan ketahanan sistem transmisi dan pelumasannya. Nah, ada 3 permasalahan sistem transmisi dan pelumasan. Yang pertama itu ada transmisi macet. Nah, itu biasa penyebabnya dan solusinya. Penyebabnya itu biasanya itu tadi, jarang dikasih oli. Nah, solusinya itu dikasih oli dengan rutin pada saat rantai itu sudah aus, sebaiknya kita kasih oli secepatnya supaya tidak diinginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua itu ada kebocoran oli, dampaknya pada pelumasan dan transmisi. Ini kalau kebocoran oli ini bisa fatal, karena oli itu jantungnya lah pada mesin itu. Kalau tidak ada oli, maka semua komponen dalam mesin itu bisa rusak ataupun umurnya pendek. Yang ketiga ada gesekan berlebihan akibat. Nah, ini terjadinya itu karena akibat pelumasan yang tidak optimal. Nah, itu tadi. Misalnya oli itu eh, takarannya pada motor Beat itu biasanya 800 liter. Nah, kita mengisi olinya itu cuman 500 mili. Ralat bukan 800 liter, melainkan 800 mili, melainkan kita mengisinya cuma 500 mili. Jadi itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan pada motor tersebut. Jadi itu akan gesekannya berlebihan dan aus pada mesin itu. Nah, pemeliharaan dari sistem transmisi dan pelumasan itu, pengecekan oli secara rutin itu sangat penting untuk memastikan level dan kualitas oli dalam transmisi. Karena oli yang cukup dan berkualitas baik dapat melancarkan kinerja transmisi serta mencegah kerusakan pada komponen internal. Selain itu, perawatan transmisi juga mencakup pemeriksaan kondisi gigi transmisi untuk memastikan tidak ada keausan atau kerusakan yang dapat mempengaruhi performa transmisi. Mengganti oli transmisi secara berkala juga sangat diperlukan untuk menjaga oli tetap bersih dari kotoran dan partikel, serta memastikan pelumasan yang optimal. Dengan melakukan perawatan dan pengecekan secara teratur, sistem transmisi yang dapat berfungsi dengan efisien dan memperpanjang umur komponen-komponennya. Pemeliharaan yang tepat juga membantu mengurangi resiko masalah yang bisa mengganggu kinerja kendaraan kita. Kesimpulan pada presentasi kali ini, tujuan sistem transmisi adalah untuk mentransfer tenaga
secara efisien dari mesin ke roda penggerak. Memastikan kendaraan dapat beroperasi dengan kecepatan dan torsi yang sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, tujuan sistem pelumasan adalah untuk melindungi komponen mesin dari kausan akibat gesekan dan menjaga suhu mesin tetap stabil dengan cara mendistribusikan oli yang efektif. Secara keseluruhan, kedua sistem ini berperan penting dalam menjaga kinerja kendaraan yang optimal dengan transmisi yang memastikan tenaga dari mesin diteruskan dengan efisien dan pelumasan yang melindungi komponen transmisi kerusakan serta mengoptimalkan suhu agar mesin tetap dalam kondisi yang aman. Mungkin cukup presentasi pada malam hari ini. Saya Benediktus Bagasiandra. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan selamat malam semuanya. Terima kasih.